Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Setia. Baik, pekan lalu kita sudah membahas ya apa itu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Tentunya kalian masih ingat kan, ketiga hal tersebut adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Terkait hal di atas, ada dalil. Nah, di buku kalian bisa dibuka pada halaman 25. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi khamar termasuk minuman beralkohol yang haram hukumnya untuk dikonsumsi ya. Kemudian dalam buku kalian ini tidak menyantumkan dalil dari Al-Quran. Maka silahkan kalian buka Al-Qurannya secara mandiri ya. Silahkan dibuka Quran terjemahnya, Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwasanya hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ya, karena dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kemudian ini nanti kalian baca ulang untuk Quran surah Al-Maidah ayat 90, kemudian kalian rekam suaranya dan dikumpulkan di e-learning ya. Nanti ada tempatnya untuk mengumpulkan tugas. Sekarang kita akan belajar tentang kisah teladan. Silahkan dibuka ya, dibuka pada halaman 29. Nah, di sini ada seorang berseso yang terbujuk minuman keras ya. Nah, silahkan disimak ya. Ibu akan ceritakan terlebih dahulu. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Berseso. Dia beribadah di suraunya selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan tipu muslihatnya. Namanya saja seorang iblis ya, pasti tidak mau ada umat manusia yang rajin beribadah kepada Allah. Nah, kemudian pada suatu saat mengumpulkan para pembesar setan. Nah, adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Berseso? Ada setan putih yang berkata kepada iblis, saya sanggup merusaknya. Lalu ia berangkat ke tempat Berseso dengan mengenakan pakaian ulama, seperti mengenakan sorban di atas kepalanya. Ini setannya menyamar ya. Kemudian setan itu menjalankan aksinya, pura-pura menjadi tamu dan menyapa Berseso. Tetapi Berseso ini tidak bergeming dan melanjutkan ibadahnya. Nah, karena tidak dapat mengambil perhatian Berseso, maka dia berpura-pura untuk beribadah. Maka setelah selesai Berseso beribadah, nah kemudian Berseso ini melihat ada seseorang yang beribadah secara khusyuk, yaitu tadi setan yang menyamar ya, seperti ulama tadi. Kemudian Berseso bertanya,
kamu tadi menyapaku, sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan? Dia menjawab, saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amal ibadahmu. Barseso berkata, saya tidak bisa bersamamu. Nah, karena Barseso ini punya alasan ya. Dia ini merasa dirinya sudah sangat rajin beribadah seperti itu ya. Kemudian setelah Barseso selesai beribadah, dia melihat tamunya itu sedang beribadah juga gitu kan. Melihat hal demikian, Barseso akhirnya mengajak tamunya ini untuk masuk ke surau dan beribadah bersama. Nah, dikisahkan bahwa mereka ini beribadah kurang lebih dalam waktu sampai 80 hari. Luar biasa ya, lama sekali. Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya, Barseso merasa rendah diri karena Barseso menganggap dialah yang paling rajin ya, dan dia akan malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan beribadah dibandingkan dirinya. Nah, kemudian setan mengetahui nih perasaan Barseso. Kemudian untuk meruntuhkan mental Barseso, setan berkata, Tuan Barseso, saya ingin pergi dari sini. Kemudian saya ingin mencari orang yang lebih rajin beribadah dibanding kamu. Nah, Barseso tidak mau tamunya itu pergi. Dia takut ya nanti menyebar berita bahwasanya dia dikalahkan oleh seseorang yang lebih rajin gitu kan. Kemudian Barseso bertanya kepada ulama atau setan itu ya. Kemudian kenapa sih kamu bisa beribadah sekuat itu? Tanya Barseso. Nah, kemudian si setan menjawab, dulunya dia adalah seorang pemabuk, dan dia menyesal. Jika Barseso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Nah, akhirnya Barseso ini menerima tawaran. Kemudian dia meminum minuman keras, dan di kedai itu dijaga oleh seorang wanita. Kemudian dia mabuk dan tanpa sadar dia melakukan pelecehan seksual dan kemudian sampai membunuhnya. Dan qadarullah, Barseso pun malam itu ya terus mabuk, dan paginya orang-orang di sekitar itu menemukan Barseso dalam keadaan yang sudah meninggal dunia ya, karena terlalu banyak minum, overdosis seperti itu. Nah, jadi dari pembelajaran ini, kisah teladan ini, ibu mau kalian mengambil pelajaran atau hikmah. Silahkan tulis 3 poin, 3 pelajaran atau 3 hikmah yang kalian ambil dari kisah teladan yang sudah ibu ceritakan tadi ya. Nanti dikumpul via e-learning, bisa ditulis langsung di e-learning. Nanti ibu akan siapkan tempat untuk pengumpulan tugasnya. Alhamdulillah, sampai di sini pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Terus sehat, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.